Pagi-pagi notifku jebol gara-gara videoku yang tentang scam penipuan di TikTok itu FYP. Ini ya sampai 46.000 penayangan. Dan ini part 3-nya guys, karena kemarin di part 1 itu banyak banget yang ngomong katanya videoku terlalu panjang dan terlalu bertele-tele. Ini sudah aku siapin kerpekan ya biar kalian tahu urutannya bagaimana. Jadi awalnya aku itu scroll TikTok kan. Nah, ketika aku scroll itu ada promo minyak murah di TikTok dan harganya itu kalau nggak salah waktu itu 50.000. Tiap akun itu beda-beda ya harga promonya. Ada yang 50.000, ada yang 70, ada yang 90. Nah, di akunku itu promonya harga 50.000. Tapi untuk pembelian dan pembayaran harus menggunakan pay later. Nah, akhirnya aku check out lah minyak itu dan daftar TikTok Pay Later agar aku bisa mendapatkan promonya. Kenapa aku nekat daftar? Untuk daftar Pay Laternya ya. Jadi aku itu dulu sebelum daftar TikTok Pay Later ini, aku dulu itu juga pernah sempat dapat promo minyak murah di si Oren, guys. Nah, di Oren itu pembayarannya juga menggunakan paylater. Jadi aku menggunakan promo paylater di Oren untuk pembelian minyak. Waktu itu minyak 2 liter harganya 15.000. Aku dapat 15.000 karena aku menggunakan promo diskon paylater dan itu real dikirim. Nah, berdasarkan pengalamanku itu, aku pikir yang di TikTok ini juga demikian, bakalan real dikirim. Karena kan kita tahu sendiri ya, dua aplikasi ini, TikTok dan si Oren ini, untuk promo dan event-eventnya itu saling kejar-kejaran gitu guys. Nah, setelah aku check out dan aku bisa berhasil daftar pay later ya, setelah aku check out, eh, pembayarannya itu metode pembayarannya itu hanya bisa pay later guys. Untuk kiris ataupun COD transfer bank itu nggak bisa, hanya pay later. Jadi aku kira ini memang diskon pay later. Nah, setelah aku berhasil check out, tiba-tiba itu ada yang nge-DM aku guys, ada akun. Aku kira itu akunnya itu yang jualan gitu loh. Untuk DM-nya itu eh, jadi dia DM untuk memintaku mencantumkan nomor WA ya. Karena memang syaratnya itu kita harus mencantumkan nomor WA di alamat pengiriman kita. Nah, itu yang nge-DM itu bukan dari pihak tokonya. Itu ada akun lain yang nge-DM untuk meminta memasukkan nomor WA aku ke toko tersebut. Nah, aku ketika itu aku masukkan nomor WA aku dan aku DM-nya langsung ke seller yang aku beli ini. Tapi ternyata kok nggak bisa terkirim, kok centang satu kok nggak bisa terkirim, pokoknya ada tanda pentung gitulah guys. Terus setelah itu aku bales DM dia kan, akun yang nge-DM aku tadi. Aku bales, kak kok nggak bisa ya nomornya aku cantumin, katanya cantuminnya di sini. Nah, DM-nya itu seperti ini ya guys, dan ini udah terlanjur aku blokir kemarin. Ini ya, kok nggak bisa terkirim ya kak, di apa ada tanda pentungnya. Ternyata kirimnya itu harus di yang inbox ini. Nah, setelah itu ada WA masuk seperti ini guys. Nah kan di atas ini aku disuruh ganti ekspedisi, dan ini aku balas ya, kenapa nggak di aku sempat balas kenapa nggak di akunku langsung di aplikasi TikTok, katanya nggak bisa. Dia juga meminta aku untuk mengganti sandi akun TikTokku, tapi itu cuma aku iya-iyain aja, nggak aku ganti. Nah, sayangnya aku sudah terlanjur klik link ini untuk ubah ekspedisi ini, dan di sini kan ada logo TikToknya ya, guys. Aku kira itu memang beneran link dari TikTok. Nah, setelah aku coba berkali-kali, ternyata aku tetap nggak bisa untuk ganti jasa kirimnya. Jadi untuk pesanan aku batalkan. Nah, setelah aku klik batalkan, itu sebenarnya nggak bisa ya diklik batalkan, tapi dibatalkan otomatis oleh sistem karena tidak terkirim kan. Nah, setelah itu ada pengembalian dana, dan dana itu beneran kembali ke pay letter yang aku daftarkan tadi. Nah, setelah itu ada notif di HP ku kalau ada perangkat lain yang berusaha masuk.
itu dari wilayah Makassar ya, perangkatnya Infinix. Kemudian aku klik ini bukan saya, kan ada notifnya di HP ku, dan setelah itu nggak ada aktivitas mencurigakan sama sekali. Akunku masih aman, masih bisa aku pakai buat affiliate, masih bisa aku pakai buat live kan. Nah dari situ aku pikirnya sudah aman, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba 1 bulan kemudian itu aku dapat telepon dari pihak JNT. Mereka mau pick up barang ya, mereka mau ambil barang ke rumahku. Katanya aku ini seller yang mau kirim barang, aku ini seller di TikTok shop yang mau kirim barang. Nah di situ aku jelasin, loh mas, aku itu nggak buka toko di TikTok, dan aku posisi sekarang juga bukan di Jawa, aku itu di Kalimantan. Nah, dari pihak Mas Kurir JNT-nya ini kemudian konfirmasi ke aku, coba Mbak, sampean telepon pihak yang di rumah, apakah mau mengirim barang. Ketika aku telepon ke orang rumah itu nggak ada sama sekali ya, karena pada dasarnya kan aku sendiri dulu basicnya UMKM, aku kira eh, orang rumah itu mau kirim barang gitu loh, ternyata enggak. Aku kira mereka itu dapat pesanan dan mau kirim barang, dan ternyata tidak. Kemudian selang setengah jam kemudian ada yang WA lagi dari pihak JNT dan sama mau pick up barang di rumah. Nah dari situ aku baru sadar ternyata akun TikTokku itu dibobol, akun TikTok Shop ya. Nah dulu aku itu daftar TikTok Shop itu murni untuk keperluan TikTok affiliate ya, jadi tokonya nggak aktif dan nggak jualan di TikTok Shop. Jadi untuk tokonya itu tidak aktif dan tidak aku gunakan buat jualan ya, hanya untuk keperluan daftar ikutan affiliate di TikTok. Dan akhirnya aku login akun tokoku TikTok Shop itu melalui Seller Center, dan di sana itu baru ketahuan ada 84 pesanan, dan pesanannya itu produknya minyak juga guys. Setelah aku login ke Seller Center dan berhasil melihat itu ada banyak pesanan, itu untuk 84 pesanan itu aku batalkan semua, dan ada seratusan chat itu aku balas. Ada yang sudah terlanjur CO, ada yang baru tanya-tanya, itu aku balas semua dan menjelaskan, memberitahu mereka kalau tokoku dihack orang. Dan untuk tokonya itu aku liburkan dan produknya aku hapus. Dan buat kalian yang kemarin itu komen katanya aku blunder bawa-bawa affiliate, sebenarnya aku nggak nyalain affiliate-nya ya, karena di sini itu memang ada hubungannya guys. Dulu aku daftar affiliate itu lewat Seller Center. Nah setelah tokoku dibobol ini, ada barang masuk di bagian ini, toko Anda ini ya, bagian ini toko Anda. Kan kalau kita affiliate itu masukin produk dari seller itu kan lewatnya di sini, marketplace produk. Nah kalau di toko Anda ini toko kita pribadi, dan di situ ada produk minyaknya guys. Sayangnya kemarin aku lupa nggak screenshot, dan karena tautan affiliate seller centerku itu belum aku lepas, jadi nampanglah di showcaseku. Jadi kemungkinan mereka itu yang check out karena lihat showcase ada toko ini, ada produk di toko ini ya, di toko Anda ini. Nah, ini ya, ini akun tokoku namanya Beli di Sini Besti, dan akun pemasaranku namanya ini, akunku ini Rovita saja ini. Nah, ini tuh aku dulu daftarnya ditetapkan sejak 3 Juli 2022. Jadi ini aku itu daftarnya murni karena untuk kebutuhan affiliate. Dan sayangnya aku itu nggak buru-buru lepas tautan affiliate-nya. Karena apa? Karena aku mikirnya, wah sayang gitu loh, TikTok affiliateku itu baru mau naik. Terus aku kemarin juga disaranin sama temen, ya wes nunggu 600 follower dulu baru kamu lepas, daripada itu nanti nggak bisa nautin keranjang kuning lagi. Lanjut part 4 ya, ternyata nggak cukup.